Ini adalah interpretasi hasil dan kesimpulan dari kelompok 14. Pada kesempatan kali ini kami mewawancarai perusahaan Mustika Motor Shop cabang Sulfat. Kelompok kami terdiri atas Christopher Aditya Vanu, yaitu saya sendiri, dan teman saya Nikolaus Felix Tandian. Profil: Mustika Motor Shop adalah sebuah perusahaan bisnis yang bergerak di bidang jual beli motor bekas. Nama Mustika sendiri diambil dari nama pemilik bisnisnya, yaitu Mustioko. Selain itu, nama Mustika juga memiliki arti perhiasan. Mustika awalnya hanya menjual motor metik saja, namun seiring berjalannya waktu, mulai menjual motor-motor hobi, tapi tidak meninggalkan motor metik, hanya mengurangi porsinya saja. Prinsip manajemen dibagi menjadi 3: planning, organizing, leading. Alasan membuka cabang di daerah Sulfat karena akan dibangun terusan pintu tol, yang nanti terusan tersebut akan mengarah ke daerah Sulfat. Organizing: Mustika juga selalu memperhatikan serta memenuhi hak dan kewajiban para karyawan, sehingga membuat karyawan merasa betah dan nyaman bekerja di Mustika Motor Shop. Leading: walaupun adanya gap zaman antara atasan dan bawahan, atasan harus tetap mau belajar, terutama mengenai dunia digital. Yang terakhir, prinsip manajemen, controlling. Jadi, Mustika bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membantu mencarikan motor bekas di wilayah lain. Konsep bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama, profit, sustainable, dan growth. Profit: sejauh ini Mustika belum berencana untuk membangun pabrik sendiri. Untuk menjaga dan meningkatkan profit, Mustika melakukan evaluasi setiap akhir bulan dan tahun. Sustainable: Mustika juga sempat mencoba untuk menjual motor listrik bekas dengan membeli motor listrik, akan tetapi yang didapatkan tidak memuaskan. Growth: dalam waktu dekat, Mustika tidak ada rencana untuk membuka cabang baru, karena jika ingin membuka cabang baru, maka ibaratnya harus mulai berintis lagi. Konsep dari fungsi dan proses bisnis. Yang pertama, integrasi fungsi bisnis. Mustika selalu melakukan kontrol antar divisi untuk menghindari terjadinya miskomunikasi. Penggunaan sumber daya: pembelian dilakukan melalui pihak ketiga atau melalui karyawan Mustika. Selanjutnya, yaitu 10 konsep keputusan manajemen operasi. Yang pertama, yaitu desain produk dan jasa. Mustika kebanyakan menjual motor hobi meskipun tetap menjual beberapa jenis motor umum. Yang kedua, manajemen kualitas. Peningkatan layanan seperti garansi, sosial media, dan sebagainya. Mustika juga menerima kritik dan saran agar dapat terus improve. Yang ketiga, strategi pemrosesan dan kapasitas. Pendataan dari setiap jenis motor dan disesuaikan dengan permintaan pasar agar selalu mencukupi kebutuhan pasar. Yang keempat, strategi manajemen. Alasan membuka cabang di daerah Sulfat karena akan dibangun terusan pintu tol, terusan tersebut akan mengarah ke daerah Sulfat. Yang kelima, strategi tata letak. Peletakan motor akan selalu sama dengan posisi motor hobi di depan dan motor konvensional di belakang. Yang keenam, manajemen rantai pasok. Beberapa tahap yang digitalisasikan dalam perlengkapan agar dapat membantu dalam bidang after sales dan mengurangi kemungkinan barang rusak. Yang selanjutnya ada manajemen persediaan. Mengamati melalui tren pasar dan waktu. Contohnya, penjualan pasti akan meningkat di masa tahun ajaran baru karena peningkatan jumlah mahasiswa baru. Yang selanjutnya, desain pekerjaan dan SDM. Menangani permasalahan antar karyawan dengan cara diajak komunikasi agar dapat membantu merumuskan masalah dari karyawan yang membutuhkan bantuan. Yang kesembilan, yaitu penjadwalan. Mustika memastikan kesejahteraan para karyawan dengan memberikan hak libur 1 hari dalam 1 minggu bagi para karyawan. Dan yang terakhir, yaitu perawatan. Mustika melakukan beberapa tahap pengecekan kesehatan motor pada saat pengambilan stok kendaraan. Dengan itu dapat meminimalisir kerusakan pada motor. Mustika Motor Shop telah berhasil dalam industri jual beli motor bekas dengan prinsip manajemen yang kuat, strategi bisnis yang tepat, dan pengelolaan rantai pasok yang efisien. Mereka memilih lokasi toko dengan bijaksana seperti di Kepuh dan Sulfat berdasarkan analisis pasar jangka panjang. Pendekatan organisasi yang adil membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan mengurangi tingkat turnover karyawan. Mustika Motor Shop juga menerapkan pengendalian ketat terhadap legalitas dan kualitas motor yang dijual dengan fokus pada bisnis inti mereka. Meskipun belum sukses dalam pasar motor listrik, Mustika tetap fleksibel terhadap perubahan pada masa depan. Mereka fokus pada motor hobi dengan penyesuaian produk berdasarkan pengetahuan pasar.
Mustika terus meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta menjaga keseimbangan stok melalui analisis permintaan pasar. Dalam manajemen rantai pasok, Mustika menggunakan digitalisasi untuk memudahkan pengelolaan stok secara keseluruhan. Kesimpulannya, Mustika Motoshop terus berkembang dan tetap kompetitif dengan menjaga kualitas produk dan layanan, serta adaptif terhadap perubahan pasar. Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.